Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka dari Fakultas Ilmu Hukum. Di sini saya akan menerangkan apa itu perjanjian hukum asuransi. Pertama yaitu kita ke pengertian. Pengertian perjanjian asuransi. Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, pengertian perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung atau perusahaan asuransi tersebut menanggung resiko yang mungkin akan menimpa tertanggung atau nasabah. Sebagai gantinya, nasabah harus membayarkan premi pada perusahaan. Dilihat dari definisi ini, maka perjanjian asuransi termasuk kontrak yang bersyarat, mengikat, dan bersifat timbal balik. Dengan kata lain, surat perjanjian antara pihak yang mengadakan perjanjian asuransi disebut juga kontrak asuransi yang berisi kesepakatan. Ini diadakan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian asuransi bukan persetujuan untung-untungan. Perjanjian pada asuransi bukan kesepakatan yang memperhitungkan keuntungan. Alasannya karena satu, resiko atau kerugian yang dialami objek pertanggungan diimbangi oleh premi asuransi yang dibayarkan. Dengan demikian, premi ini adalah pengganti kerugian. 2. Kepentingan syarat mutlak. 3. Kalaupun ada gugatan yang diajukan baik dari pihak penanggung maupun tertanggung diselesaikan melalui pengadilan. 4. Adanya suatu akibat hukum dan kontrak tersebut. Apa saja syarat sah perjanjian asuransi? Berdasarkan pasal 1320 KUHP, Perdata menyatakan syarat sahnya perjanjian asuransi atau kontrak asuransi adalah apabila 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Cakap untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal atau legal object, 5. Mengandung legal form. Asas hukum perjanjian asuransi. 1. Asas kebebasan berkontrak. Dalam hukum perjanjian ruang lingkup asas kebebasan berkontrak di Indonesia meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak. 2. Kebebasan untuk memilih pihak mana yang diajak membuat perjanjian. 3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi kontrak. 4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. 5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak. 6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. 2. Asas ketentuan mengikat. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Hubungan yang dengan asuransi adalah berarti pihak penanggung dan bertanggung harus melakukan ketentuan berjanji yang telah disepakati sebab perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 3. Asas kepercayaan. Asas ini berarti pihak penanggung dan tertanggung saling menumbuhkan kepercayaan dalam perjanjian asuransi. Hal ini penting agar kedua belah pihak bersedia dan terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut. 4. Asas persamaan hukum. Asas ini adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. 5. Asas keseimbangan atau pro rata. Asas ini adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam perjanjian di asuransi, hak dan kewajiban bertanggung dalam membayar premi dan menerima ganti rugi. Yang terakhir, sifat perjanjian asuransi. 1. Personal kontak. Sifat yang pertama, perjanjian asuransi adalah perjanjian pribadi di mana polis asuransi tidak bisa dipindah tangankan tanpa izin dari penanggung. Aturan ini tertuang dalam pasal 1340 KUH Perdata. 2. Unlater kontrak. Perjanjian asuransi bersifat sepihak, di mana perjanjian yang sudah disepakati akan batal jika tertanggung melanggar aturan yang sudah tertulis di dalam polis. 3. Conditional contract. Pada bagian ini, maka perusahaan asuransi sebagai penanggung akan memenuhi kewajiban jika ada yang sudah diasuransi terjadi dan tertanggung sudah melakukan kewajiban dengan membayar premi asuransi. 4. Contract of adhesion. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang dipersiapkan secara sepihak, jadi pertanggungan tidak bisa melakukan negosiasi atau mengajukan permintaan khusus. Pilihannya adalah tertanggung menolak atau menerima. 5. Electronic kontrak. Perjanjian asuransi memiliki sifat pertukaran yang tidak seimbang, di mana jika pertanggungan sudah membayar premi asuransi namun tidak mengalami hal yang diasuransi sesuai polis, maka penanggung tidak akan membayar apapun. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.